Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Dan kita sampai juga pada bagian kedua dari breakdown atas rematch antara Conor McGregor melawan Dustin Poirier pada UFC 257. Pada bagian yang pertama kita sudah mengulas Conor McGregor, dan kalau misalnya belum nonton videonya, tonton dulu pada tautan yang ada di atas. Di bagian kedua ini kita akan mengulas Dustin Poirier dan bagaimana ia akan bisa berhadapan dengan Conor. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan atas video-video breakdown seperti ini. Jadi, yuk kita lihat videonya. Check it out. Pertama dari sisi stand up, Dustin Poirier itu adalah satu fighter yang suka bertarung dari jarak dekat. Dan dia itu memiliki cara yang unik untuk menutup jarak, terutama dengan menggunakan switch stance-nya. Jadi ada beberapa cara nih. Yang pertama adalah dia melakukannya dengan menggunakan front push kick atau dengan roundhouse kick dari kaki belakangnya. Jadi dia kan bertarung dari southpaw. Nah ini dari kaki kirinya jadinya dia sering melakukan tendangan-tendangan tersebut. Yang kedua adalah dia menggunakan switch stance, yaitu dari southpaw ke orthodox, kemudian menggunakan straight atau menggunakan overhand. Nah, yang mana dia itu sering menggunakan ini juga untuk mengejar lawan yang mundur. Begitu Poirier bisa menutup jarak, di sini kita melihat Poirier yang lebih berbahaya, di mana dia tuh sering melancarkan kombinasi-kombinasinya yang benar-benar mengalir. Dalam melakukan kombinasi di jarak pukul ini, kita melihat Poirier itu sering memegang lawan. Nah, pegangan ini dia bisa gunakan untuk mengendalikan jarak. Baik itu untuk mempersempit jarak dan masuk ke clinch, kemudian bisa juga dia menjaga jarak pada jarak pukul tersebut, atau kemudian dia juga pada keadaan tertentu dia juga bisa mendorong lawan dan membuka jarak untuk kemudian mundur, atau sekalian juga dia bisa mendeteksi lawan kalau misalnya dia mau mempersempit atau memperlonggar jarak. Dari jarak pukul ini Dustin juga kadang sering masuk ke jarak clinch. Dari clinch dia itu pinter, dia pandai menyelipkan uppercut, kemudian dia juga menyelipkan knees juga, sikut juga, elbow, jabak, dan bahkan waktu melawan Hooker kita juga melihat dia bisa pernah di ronde pertama dia melempar hammer fist dari jarak clinch. Kemampuan Poirier untuk menyerang dari jarak pukul dan jarak clinch dan kemudian membuat batas antara jarak pukul dan jarak clinch ini blur atau kabur, ini yang membuat unik, membuat Dustin Poirier itu spesial. Dalam bertahan, Dustin Poirier menggunakan kombinasi dari Stonewall Guard yang sekarang menjadi cukup identik dengan Dustin Poirier sendiri, kemudian dan juga dengan footwork dan head movement yang efektif. Belum lagi, Dustin itu nggak cuma sekedar volume menekan terus saja, tapi Dustin itu juga lebih elusif, dia itu lebih licin. Apalagi dengan footworknya, dia sering merubah sudut. Belum lagi juga ditambah lagi dengan head movementnya, dia makin lihai akhir-akhir ini untuk mendaratkan counter. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gaya bertarung jarak dekatnya Dustin Poirier, Dustin sering melakukan transisi ke takedown pada saat ia bertarung di jarak dekat. Nah, dan sebagai catatan, takedown yang sukses ini hampir seluruhnya dilakukan dengan menggunakan cage, atau dia selalu menekan lawan ke cage untuk melakukan takedown. Mungkin satu hal yang kita belum lihat
akhir-akhir ini adalah bagaimana Dustin pernah nge-shoot dari jauh untuk takedown dan kemudian berhasil membawa lawan ke bawah dengan takedown tersebut. Lalu dari segi submission, di atas kertas Dustin Poirier adalah pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Namun yang kita harus perhatikan adalah bagaimana ia meramu submission game atau permainan submissionnya ke dalam seluruh paket MMA tersebut. Sebagai petarung jarak dekat yang suka memberikan pukulan dalam volume tinggi, Dustin itu sering memaksa lawannya untuk sampai ke titik di mana mereka akan mengejar satu takedown atau kita bilang udah desperate move takedownnya. Dia dipukulin, udah nggak tahan, kemudian dia akan mengejar takedown untuk selamat, untuk cari selamat. Oleh karena itu, permainan submission game Poirier juga berpusat pada counter dari takedown tersebut. Di atas kertas, ini adalah suatu stylistic match up yang nggak terlalu bagus untuk Poirier. Kenapa? Sebagai seorang fighter yang game plan-nya itu selalu berkisar antara dia maju, menekan dan mengejar lawan terus, ini dia justru malah memberikan umpan ke counter kirinya Conor. Bahkan kebiasaannya untuk switch dari southpaw ke orthodox, terutama pada saat mengejar lawan, ini yang malahan bisa jadi bumerang untuk Dustin Poirier dalam menghadapi Conor. Namun bukan berarti Dustin Poirier itu benar-benar gak punya harapan. Sebagai finisher yang kuat, Conor itu sering menghabiskan lawannya dalam 2 ronde. Dan disitulah dia benar-benar bersinar. Namun pada saat kita lihat waktu melawan Nate Diaz yang kedua kalinya, Conor sendiri juga pada ronde ketiga sudah sangat melambat. Walaupun di ronde keempat sepertinya dia menemukan satu energi baru dan kemudian bisa menaikkan temponya di ronde keempat. Sebaliknya, Dustin juga sudah bertarung 2 kali selama 5 ronde full dalam 3 pertarungan terakhir. Dan keduanya itu juga lawan petarung unggulan. Lawan Dan Hooker yang ada di Big Five, ada di top 5 besar, dan juga Holloway yang pada saat itu masih jadi juara kelas featherweight. Terutama pada fight melawan Hooker, Dustin itu menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dia dan Hooker benar-benar jual beli pukulan selama 5 ronde penuh. Dan Dustin sendiri, dia bisa comeback, dia bisa terus jalan bahkan setelah dia menerima beberapa pukulan keras di ronde-ronde awal. Terakhir dari segi mental, Poirier sudah 2 kali rematch dan 2 kali menang. Tapi Poirier belum pernah membalas kekalahannya di MMA profesional. Jadi Poirier itu dia harus melewati satu mental blocknya bahwa dia pernah kalah. Apalagi ini juga kalahnya KO di ronde pertama lagi. Kalau Poirier tidak bisa melewati mental block ini, maka Poirier bisa-bisa dia malah kalah sebelum dia maju perang. Demikian edisi Breakdown untuk kali ini. Saya harap teman-teman juga menikmati edisi Breakdown kali ini. Tentu saja jangan lupa subscribe ke channelnya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update atas breakdown-breakdown seperti ini. Saya dengan Bung Bram, sampai jumpa lagi pada edisi Breakdown yang berikutnya.